Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Mustiani dengan nomor induk mahasiswa 18721502998. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas Regular Plus. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Sri Winarsi, Magister Manajemen. Saya akan mempresentasikan video kunjungan saya ke Museum Penerangan yang berada di Taman Mini Indonesia Indah yang lokasinya di Jakarta Timur. Silakan menyaksikan video saya. Perkenalkan, nama saya Ina Mustiani, mahasiswa Universitas Pancasarjati. Di sini saya sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah yang berada di Jakarta Timur. Kali ini aku mau mereview museum penerbangan dari zaman ke zaman sampai sekarang. Mari ikuti saya. Nah, sekarang udah di depan museum penerbangan. Ayo kita ini ya gambaran terkait dengan museum penerbangan. Mungkin Bapak Ibu atau kakak-kakak sudah pernah ke museum penerbangan sebelumnya? Belum Kak. Jadi museum penerbangan ini adalah museum di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Secara garis besar kita memang berisi tentang sejarah layanan informasi dan komunikasi. Jadi koleksi-koleksi yang ada di museum penerbangan ini adalah media-media yang dulu digunakan pemerintah untuk menyebarkan informasi ke masyarakat. Untuk bangunan kita ini berbentuk segitiga yang melambangkan 5 sila dalam Pancasila dan juga 5 bidang penerangan yang ada di dalam, yaitu yang pertama ada radio, televisi, penerangan umum, pers atau grafika dan juga perfilman. Kita diresmikan oleh Presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto, atas prakarsa dari Ibu Tien Soeharto. Jadi yang memberikan usulan untuk mendirikan museum penerangan itu Ibu Tien Soeharto, karena beliau melihat bahwa jasa-jasa dari Departemen Penerangan ketika itu dalam penyebaran informasi itu perlu untuk dilestarikan begitu. Makanya Ibu Tien Soeharto memprakarsai adanya museum penerangan. Dulu kita ada di bawah Departemen Penerangan yang akhirnya tahun 1999 dihilangkan dan bereformasi menjadi Kominfo. Untuk museum penerangan sendiri kita ada 3 lantai, tapi untuk saat ini yang bisa untuk dikunjungi dan diakses oleh pengunjung itu baru lantai 1, yaitu area koleksi. Sedangkan area P2 itu zona interaktif digital, tapi untuk saat ini memang belum dibuka untuk umum. Jadi di lantai 2 itu terkait dengan instalasi digital. Mungkin boleh langsung masuk saja. Ketika berkunjung nanti boleh untuk memfoto maupun memvideo, tapi mau tidak punya koleksi karena di dalam semuanya koleksi asli. Silakan. Kita baru kan? Iya, siapa yang masuk? Siapa? Sebelum masuk ke 5 bidang, kita masuk ke alat komunikasi tradisional. Jadi di sini kita mengenalkan kepada masyarakat terkait dengan alat-alat komunikasi tradisional. Dan di depan ini ada alat komunikasi tradisional audio, yaitu kentongan. Di mana kentongan dulu digunakan untuk mengumpulkan masyarakat dan juga terdapat simbol-simbol yang digunakan untuk penyampaian pesan kepada masyarakat. Contohnya untuk mengumpulkan masyarakat, memberitahukan keadaan sedang tenang atau aman, dan juga jika suatu daerah sedang dalam keadaan darurat atau misal kemalingan, bencana alam dan lain-lain, dulu digunakan menggunakan kentongan untuk memberikan informasi tersebut. Kalau misalnya kalau saya kentongan ini digunakan di daerah dataran tinggi, daerah pesisir pantai menggunakan alat komunikasi yang namanya trompet kerak atau trompet otis. Mungkin boleh daerah Wonogiri, lalu kentongan Gagarancah dari Nusa Tenggara Barat, dan juga kentongan hijau dari Yogyakarta. Buat buka event-event. Iya, bukan. Dari kerang, ada yang dari tanduk kerbau, tanduk kerbau atau tanduk hewan, itu juga bisa digunakan untuk trompet.
gitu. Ini dari sisi untuk Promed ini kita ambil dari Nusa Tenggara Timur. Lalu kalau di sini mungkin sudah tidak asing ya bentuknya gramafon. Ini juga alat komunikasi yang biasanya digunakan untuk mendengarkan musik melalui piringan hitam begitu. Ada beberapa contoh piringan hitam zaman dulu tapi sudah cukup usang, jadi bentuknya sudah tidak berbentuk piring. Jenis gendang tersendiri, kalau misalnya gendang dengan yang dibalut sarung seperti ini biasanya dia banyak ditemukan di daerah Sulawesi yang Makassar. Ada juga mungkin gendang-gendang yang digunakan untuk karawitan gitu-gitu. Kuncian dari ciri khas ya budaya. Radio yang di sini itu bukan radio milik tokoh tertentu ya, cuman ini adalah jenis-jenis radio zaman dulu yang kita kenalkan kepada masyarakat. Di sini ada radio Merdu Pedesaan, radio Ralin Philips, radio Telekomunikasi, dan juga radio Pengamat. Radio dulu mulai masuk ke Indonesia itu tahun 1925. Pertamanya itu ada namanya BRV atau Batavia Radio Frequency. Pertama kali masuk ke Indonesia, lalu setelah itu masyarakat Indonesia nggak mau kalah nih buat juga akhirnya stasiun radio yaitu SRV atau Solo Radio Frequency. Dan akhirnya radio juga itu menjadi salah satu media komunikasi yang memiliki peran besar ketika penyebaran informasi kemerdekaan. Pada tahun 1945 ketika itu salah satu tokoh bernama Bapak Yusuf Ronodipuro menyebarkan informasi kemerdekaan melalui stasiun radio Jepang yaitu Yosokyoku pada malam setelah proklamasi. Namun ketika itu Bapak Yusuf Ronodipuro ini tertangkap oleh tentara Jepang sampai akhirnya beberapa penyiar ketika itu ditahan dan semua jaringan komunikasi radio ketika itu ditutup. Jadi sempat terjadi buta informasi dari mulai kemerdekaan tanggal 17 Agustus sampai dengan bulan September. Tepatnya tanggal 11 September ketika itu akhirnya baru ada lagi stasiun radio yaitu RRI, Radio Republik Indonesia pada tahun 11 September 1945. Misi generasi pertama. Jadi televisi mulai masuk di Indonesia itu sejarahnya itu pertama kali karena adanya Asian Games keempat yang ketika itu Jakarta atau Indonesia jadi tuan rumahnya. Karena ketika itu Jakarta atau Indonesia jadi tuan rumahnya, akhirnya untuk mensukseskan itu pemerintah mendirikan GBK, Gelora Bung Karno pada tahun 1962. Dan untuk mensukseskan itu juga pemerintah mendirikan stasiun televisi yaitu TVRI pada tanggal 24 Agustus 1962. Dan karena ketika itu masyarakat masih tidak tahu atau belum mengenal televisi, akhirnya pemerintah membagikan sebanyak 10.000 televisi ini, merek Ralin ini kepada masyarakat di berbagai daerah. Tapi kayak satu desa satu RW satu gitu, biar masyarakat bisa nonton bersama-sama begitu. Jadi ke PNS atau pegawai negeri yang di perwakilan tiap desanya gitu, jadi lurah atau apa gitu. Dari tahun 62 dulu logonya seperti ini, lalu berubah di tahun RI tahun 91, 2000 sampai 2019 sampai akhirnya sekarang jadi seperti ini. Generasi ya zaman dulu memang yang ditunggu-tunggu update informasinya itu hanya 30 menit dari jam 9 sampai jam 9.30. Oh iya, masih zaman saya kecil nih. Ini iya. Pembawa acara. Tapi untuk yang di luar ruangan. Colongin dulu. Kayak syuting zaman sekarang ini. Jadi ini juga pernah seperti kamera. Iya, ini kamera perekam. Ini digunakan juga untuk merekam Asian Games yang keempat tadi yang tahun 62 dan juga pelantikan presiden kedua Bapak Soeharto.
Kan ini ada kamera yang mungkin bersejarah karena pernah merekam salah satu momen yaitu tsunami Aceh tahun 2004. Gitu. Ini ada kamera tsunami Aceh. Jadi ini sebenarnya bisa dikatakan mungkin kamera milik pribadi ya. Jadi ketika tsunami Aceh ada salah seorang wartawan yang mungkin ketika itu sebenarnya beliau itu tidak berencana untuk merekam kejadian. Jadi ada job wedding gitu, rencananya mau ngejob tapi ternyata ada tsunami Aceh dan beliau merekam kejadian tsunami Aceh itu pakai kamera ini gitu. Kita ada rekaman beberapa kamera dulu, mungkin mau masuk studionya? Mau lah. Boleh. Ada si Unya. Kalau PFN, jadi ini kan produksi dari PFN ya. Jadi PFN itu sekarang sedang memproduksi si Unyil. Iya kak. Ini Pak Raden. panjang ayo. Mungkin kalau misalnya ibu-ibu yang dulu pernah mengalami masanya ya si Unyil ini. Jadi si Unyil ini kenapa kita masukkan ke di Museum Penerangan ini yang merupakan basicnya yaitu media informasi, karena zaman dulu si Unyil ini juga sebagai media yang digunakan untuk penyebaran informasi ke anak-anak gitu. Zaman dulu penyebaran atau edukasi mengenai budi pekerti, terus mengenai nilai-nilai seperti menabung dan lain-lain itu disebarkan melalui film si Unyil. Dan si Unyil ini mulai ada pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Dan diciptakan oleh tokoh almarhum Dr. Andes Suyadi atau Pak Raden. Iya, Pak Raden. Jadi tokoh aslinya Dr. Andes Suyadi dan juga ada bermain peran juga nih sebagai Pak Raden di Orang tuanya Pak Raden, nama aslinya ada beberapa hal. Raden yang mana ya? Ini si Unyil. Si Meni. Nah, Dan kayaknya nggak hafal nama tokoh-tokohnya Ya, Pak. saya juga. Ini kan generasi. Terus sekarang juga PFN juga lagi memproduksi lagi ingin membagikan itu. Oh, dari kayu ya, dari kayu. Dari tanah liat sebenarnya, Oh, untuk tanah kepalanya liat. itu tanah liat, tapi memang badannya itu Ada koran tanah liat lalu dibungkus koran lagi baru dicat. Ini asli pengambilan gambar di studio film, studio TVRI. Dunia dalam berita. Iya, jadi kalau zaman dulu masih ada ramalan cuaca. Kalau zaman sekarang udah nggak ada ramalan cuaca. Mau lihat suhu dan lain-lain langsung di handphone ada. Kalau zaman dulu ada ramalan cuaca. Boleh Tanya. foto di situ Bang? Boleh. Ini TVRI. Section penerangan umum atau departemen penerangan. Kalau zaman dulu belum ada internet, belum ada media sosial. Salah satu yang paling efektif untuk menyampaikan informasi memang penerangan umum atau tatap muka secara langsung begitu. Bahkan departemen penerangan atau kementerian penerangan juga salah satu kementerian yang dinilai penting kalau atau pakai mobil Mufiani begitu, atau menggelar layar tancap bersama dengan masyarakat ini gunakan untuk memutar layar tancap begitu. Ada juga proyektor yang lumayan lucu nih, yaitu proyektor koper. Jadi ini proyektor yang bentuknya seperti koper, jadi bisa dibawa kemana-mana ke laman Papua untuk menyebarkan informasi. Karena Papua dulu belum tersentuh media informasi seperti radio, surat kabar. Jadi memang yang paling efektif ketika itu ya dari untuk menyampaikan informasi, tapi juga turun serta dalam misal ada bencana alam, penanggulangan, mereka juga turun serta. Kecamatan atau kelurahan itu ada namanya balai penerangan, di mana zaman dulu masyarakat sering berkumpul di situ, ada seni pertunjukan, dapat informasi, saling bertukar informasi lewat balai penerangan itu. Dan di sini ada namanya mobil panggung. Mungkin nanti kalau kakak-kakaknya ke depan ada berbagai koleksi mobil kita, salah satunya dia mobil box. Kalau ditutup mobil box, kalau dibuka itu bisa digunakan untuk panggung begitu. Pokoknya di depan tadi ya kan. Lalu, nah di sini ada seragam yang digunakan juru penerangan ketika itu. Ada beberapa seragam yang pernah digunakan juru penerangan pada masanya. Ada yang warna kuning, ada yang warna
biru muda ini. Dan kalau misalnya kita lihat di saku seragam juru penerang ini ada logo Anantakupa, atau di depan juga kakak bisa lihat ada patungnya. Iya. Oh ya. Jadi rekrutmen juru penerang itu sebenarnya sama seperti PNS gitu. Jadi ada tesnya begitu, ada tesnya. Lalu memang sebagai pegawai negeri gitu ya, juru penerang itu sebagai pegawai negeri ada tesnya. Lalu zaman dulu itu seorang juru penerang itu punya program kerja di mana mereka juga membuat program kerja untuk desa atau kelurahan yang di bawah naungan mereka. Jadi juru penerang itu ada juru penerang pusat, ada juru penerang kabupaten, kecamatan gitu. Jadi mereka punya program kerja, lalu mereka biasanya bikin laporan juga nih. Jadi memang salah bentuk pertanggungjawaban kerjanya laporan. Terus bagaimana cara mereka untuk dekat ke masyarakat? Biasanya memang juru penerang ini salah satu yang ditarik awalnya untuk ikut tes juga itu adalah orang-orang yang opinion leadernya juga di daerah itu. Jadi orang-orang yang Pilih juga ya? iya yang Bisa nah, jadi memang ada tesnya gitu. Agar ketika menyampaikan sesuatu bisa didengar oleh masyarakat, karena zaman dulu memang yang bukan ditakutin, didengarkan omongannya gitu ya, dan disegani ya disegani. Baik, terima kasih ya Pak. Ini salah satu alat transportasi juga yang pernah digunakan. Jadi box ini digunakan untuk menaruh media-media komunikasi seperti misal koran atau megafon, surat-surat, begitu radio-radio kecil. Masih pakai sampai sekarang ya. Kantor pos ya. Kantor pos masih ada box-boxnya. Ya, feelingnya keren. Jadi perfilman juga menjadi salah satu media yang digunakan pemerintah untuk menerapkan istilahnya nasionalisme, kecintaan terhadap negeri begitu lewat film ini, menyebarkan informasi-informasi lewat film ini. Dan di sini ada patung perfilman nasional yaitu Bapak Haji Ismail. Jadi sebenarnya film itu mulai masuk ke Indonesia itu tahun 1920-an. Juga ada campur tangan Indonesia, cuman itu adalah Lutung Kasarung. Jadi dulu film Lutung Kasarung itu belum ada suaranya, hanya gambar bergerak. Namanya zaman dulu itu gambar hidup. Dan Lutung Kasarung itu pertama ditayangkan itu di bioskop Majestic yang ada di Jawa Barat atau di Bandung. Jadi kalau misalnya kakak-kakaknya pertama karya anak bangsa itu yang 100% aktor, sutradara, dan pendanaannya itu dari masyarakat Indonesia. Itu ada di tahun 1950. Film itu berjudul Dan Doa itu terjadi pada tanggal 30 Maret 1950 dan sampai saat ini 30 Maret diperingati sebagai Hari Film Nasional. Untuk mengambil gambar, Bapak Haji Ismail ini dinobatkan sebagai pahlawan perfilman karena banyak sekali film-film yang Kira seperti Bapak Muhammad Hatta. Ini adalah proyektor yang digunakan Bapak Haji Ismail untuk mempreview atau melihat hasil gambar sebelum ditayangkan di bioskop. Jadi masih sebesar ini proyektornya. Proyektor sekarang Kecil bisa digantung ya Bu bisa ya. dipencet naik Iya, taruh meja. Kalau zaman dulu proyektornya masih besar ini, dan yang lingkaran besar ini biasanya digunakan untuk pemanasnya. Jadi kayak misal bara atau kayu-kayu gitu dipanaskan dulu di sini. Oh, jadi bukan colok listrik. Enggak colok listrik masih. Berarti bekerja keras dulu Ini yang mengoperasikan satu orang, dua orang, atau berapa? Sama kurang lebih. Ini sama ini duluan mana Kak? Duluan ini. Yang ini? Iya, Oh. 30 RPKI. Oh. Jadi zaman ini sebenarnya kita mau menggambarkan bahwa apapun profesinya zaman dulu itu bahkan sampai sekarang itu punya ada resikonya begitu. Mulai berkembang ini alat penggabung suara dan ininya gambar dan suaranya gitu. Makanya mereka tetap di dan suaranya tapi nanti digabungkan begitu. Ini apa Kak? Ini mesin ketik. Mesin ketik ya? Iya, Mesin mungkin ketik zaman aslinya alat peraga boleh diketik coba.
Ini seksi Oh, ini guys. apa masih yang Udah ini grafika pers atau grafika. Iya. Di sini kita ada beberapa koleksi mesin ketik. Ada mesin ketik huruf Arab. Jadi tools-nya itu huruf Arab. Kalau dilihat tools-nya huruf Arab. Dan juga ada mesin ketik huruf Jawa. Tools-nya huruf Wonocoroko. Wonocoroko. Iya. Dan juga huruf ketik abjad Nanti ini biasa. IBM ya, bukan ya? Ya ini masih yang manual? Ini IBM itu yang apa ya? Yang Karena dia udah 100 tahun lebih usianya karena Assalamualaikum. Ini aku mau nanya nih cara pembuatan atau cara proses pembuatan surat kabar ini. Jadi kalau zaman dulu itu satu atau dua halaman itu sudah bisa dikatakan surat kabar kayak gini, dan bahkan surat kabar juga diproduksi itu tidak setiap hari, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, karena memang proses pembuatannya sangat panjang. Surat kabar zaman dulu itu belum ada gambarnya, jadi masih hanya tulisan saja dan masih sangat sederhana. Karena untuk menghasilkan satu lembar atau satu halaman surat kabar prosesnya sangat panjang. Salah satunya yang pertama harus dilakukan yaitu dengan mencetak kalimat per kalimat. Jadi narasinya dibuat dulu, dicetak dulu lempengan besi seperti ini. Iya, ini kata-katanya. Jadi kalau dibaca ini ada kata-katanya. Itu dicetak dulu menggunakan alat cetak yang namanya mesin cetak kucel, begitu. Dicetak dulu plat per platnya, lalu setelah itu disusun atau di layout di meja opak. Ini namanya meja opak untuk nge-layout. Kalau sekarang mungkin komputer atau laptop udah bisa langsung nge-layout ya. Kalau zaman dulu disusun headline-nya yang huruf besar, yang judulnya, lalu yang isi beritanya. Karena belum ada gambar, jadi memang sulit ya ini untuk mencetak gambar, jadi makanya tidak ada gambarnya. Setelah di layout atau dicetak di meja opak, baru ditaruh di mesin setting. Dimana di mesin setting ini plat-plat tadi itu diberikan tinta, diolesi tinta, lalu dipres lembar per lembarnya. Prosesnya panjang, prosesnya sangat panjang dan lama. Begitu ini dipres di mesin setting. Atau proses pembuatannya juga bisa dilihat di komputer pernah itu. Oh itu ya? Iya, itu disusun lalu disusun Sama seperti ini tabel baju iya, ya? sepertinya tabel tidak bisa sehari. Oh iya, jadi prosesnya panjang. Lama. Itu untuk nyetak buku, nyetak surat Kabar, surat Jadi kabar. nggak bisa tiap hari ini ya. Makanya zaman dulu jumlah katanya pasti sederhana sangat singkat sekali. Dan kalau yang warna hijau itu mesin cetak hijau yang mencetak plat ini menggunakan mesin itu bisa mencetak beberapa huruf Inggris, huruf Jawa juga. Kalau berita lapangan ini gimana? Kalau berita darurat itu harus buru-buru. Berita darurat biasanya pakai Radio. Pakai itu kali. surat darurat terus disebarkan begitu. Jadi nggak semua masyarakat yang langsung dapat, biasanya hanya petinggi aja kalau daerah biar nanti menyebarkan langsung. Kalau surat kabar kan yang diterima masyarakat Oke, Mbak, terima kasih ya atas informasinya. Kami jadi mengerti. Terima kasih. Kalau zaman dulu Ramadan, bulan Ramadan biasanya ada sambung Ini acaranya sebelum Ramadan. biasanya pada bulan Ramadan. Oh, pada bulan. Bukan, ini jadi beberapa hari setelah proklamasi karena masyarakat buta informasi ketika itu, jadi mereka masih bingung nih kita udah merdeka atau belum atau seperti apa gitu. Akhirnya presiden mengumpulkan di lapangan Ikada, disebut rapat raksasa Iya, menyebarkan informasi bahwa kita benar sudah merdeka, dan informasi selanjutnya tunggu dari pemerintah daerah. Sekilas informasi tentang kemerdekaan
Jadi ketika kemerdekaan itu proklamasi ada beberapa wartawan antara, jadi wartawan antara yang memang mendokumentasikan proklamasi itu, yaitu ada Alex Mendur dan Frans Mendur. Tapi ketika itu salah satu dari mereka akhirnya tertangkap, dua-duanya ketangkap. Yang satu roll filmnya dirampas oleh Jepang, yang satu roll filmnya berhasil diamankan karena ditimbun di bawah tanah. Jadi kalau misalnya kita lihat foto-foto proklamasi itu aja, karena memang hanya foto itu atau roll film itu yang berhasil diselamatkan. Dari info-info dari step-step yang kita lalui semuanya penuh antusias ya, baik pemberi informasi dan penerima informasi, yaitu dari Kakak Vio ya. Kakak Vio ini pengetahuan sangat luas ya. Seperti tadi kalian paham semuanya ya apa yang disampaikan Kak Vio ya. Insya Allah kita ucapkan terima kasih kepada Kak Vio untuk hari ini yang sudah menyambungkan pengetahuannya kita ya dari awal sampai finish ya ke bagian Kak Sunarto yang ini aktivitas kaitannya dengan kelompok satir pada zamannya itu. Oke Kak Vio, terima kasih banyak atas ilmunya, semoga bermanfaat bagi mahasiswi kami ini, semoga bisa mengembangkan nanti di dunianya masing-masing untuk komunikasi terhadap keluarga minimal ya, terutama Wahyu ya, komunikasi di leadership keluarga pertama, karena edukasi pertama adalah ada di keluarga, bendahara adalahnya di istri. Oke, mengerti semuanya. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan.